Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Rafli Wahyu Al-Hakim dari D4 Teknik Listrik kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang klasifikasi material listrik. Material solid terdiri sebagai berikut: 1. Logam ferrous, 2. Logam non-ferrous, 3. Keramik, dan yang keempat polimer. Logam ferrous. Logam ferrous adalah besi. Besi merupakan logam yang penting dalam bidang teknik. Sifat murni besi terlalu lunak dan rapuh sebagai bahan kerja, bahan konstruksi, dan lain-lain. Oleh karena itu, besi selalu bercampur dengan unsur lain, terutama zat arang atau karbon. Berikut adalah contoh logam ferrous, yaitu besi. Besi teknik dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Baja tempa, yaitu kadar karbonnya kurang dari 1,7%. 2. Besi mentah yang kadar karbonnya lebih dari 3,7%. 3. Besi tuang yang kadar karbonnya antara 2,3% sampai 3,6% dan tidak dapat ditempa. Logam non-ferrous. Logam non-ferrous atau bukan besi merupakan logam yang tidak mengandung unsur besi, yang memiliki sifat mekanik material tersendiri. Logam non-ferrous tidak dapat digunakan begitu saja tanpa dipadukan dengan logam lain, karena biasanya sifat-sifatnya belum memenuhi syarat yang diinginkan. Selain memiliki fungsi sebagai penghantar listrik yang baik, logam non-ferrous juga digunakan untuk campuran besi atau baja dengan tujuan memperbaiki sifat-sifat baja. Berikut adalah contoh logam non-ferrous, yaitu ada emas dan tembaga. Keramik. Bahan baku keramik yang paling awal digunakan adalah tanah liat. Tanah liat telah didefinisikan sebagai tanah yang menjadi koheren dan lengket bisa dicampur dengan air. Ketika basah, tanah ini mudah dibentuk, tetapi jika dikeringkan, maka akan menjadi keras dan rapuh untuk mempertahankan bentuknya. Senyawa logam atau bukan logam yang mempunyai ikatan atom ionik dan kovalen. Ikatan ionik dan kovalen menyebabkan keramik mempunyai titik lebur tinggi dan bersifat isolator. Keramik terdiri dari 1. Keramik tradisional disusun oleh tanah liat, silika, dan feldspar. 2. Keramik murni atau teknik disusun oleh senyawa murni. Contoh keramik yaitu isolator tiang listrik. Polimer. Bahan ini mempunyai berat jenis yang rendah dan dapat digunakan sebagai isolator panas maupun isolator listrik yang baik. Merupakan material yang fleksibel dan mudah untuk mengubah bentuknya. Kebanyakan merupakan senyawa organik yang secara kimiawi berbasis karbon, hidrogen, dan non-metalik, mempunyai struktur molekul yang besar dan berbentuk rantai. Sifatnya berat jenis rendah, duktil, mudah dibentuk menjadi bentuk yang kompleks, tahan bahan kimia, cenderung melunak pada temperatur tinggi, dan non-magnetik. Berikut adalah contoh polimer. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.